kita buka ya. Mari kita buka perkuliahan pada siang hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kami persilakan kepada Prof. Dede untuk menyampaikan materi tentang sumbangan Islam terhadap peradaban Eropa. Silakan Prof. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa udah buka on cam? Assalamualaikum, kedengaran nggak suara saya? Kalau di saya Prof. Ya, baik. Kalau gitu, saya buka mana ini? Apa ini? Keynote kontribusi Islam. Oh, ya. Apa ini keynote ini? Oke, baik. Ini PT saya mudah-mudahan bisa siap. Baik, saudara-saudara sekalian, kita mulai perkuliahan. Gak apa-apain kalau sedang acara dengan Lena, diterusin aja dulu. Nanti bisa join setelah nanti saya tapi di monitor aja. Nanti kalau mau join nanti saya beritahu. Halo, In. Iya, Prof. Siap, Prof. Kalau mau bicara dengan Bu Lena, terusin aja, nggak apa-apa. Nanti kalau mau join, saya beritahu nanti. Melalui HP, melalui Japri. Oh iya, ya baik Prof. Terima kasih. Baik, terima kasih saudara-saudara sekalian. Ini yang ada di monitor saya, ada, ini kok nggak ada namanya nih. Ada 3 orang, tolong yang 3 orang tuh buka kameranya ya supaya saya bisa terasa tatap muka dengan saudara. Nah itu. Terus di atasnya yang perempuan satu nih siapa nih? Udah buka kepada tapi namanya pada nggak ada. Baik, saya ingin memulai dengan peradaban. Jadi ada kalimat judulnya itu adalah sumbangan Islam terhadap peradaban Eropa. Bahwa secara historis, saudara, bahwa kemajuan Eropa itu terinspirasi dan terkontribusi oleh peradaban umat Islam dan peradaban Islam pada zaman akhir masa klasik dan masa awal masa pertengahan. Sekali lagi, akhir masa klasik dan awal masa pertengahan. Jadi sebenarnya siklusnya peradaban Islam dan Barat itu ketika Islam maju, Eropa atau Barat itu turun, tenggelam. Ketika Barat maju, Eropa kemudian dunia Islam tenggelam, kira-kira itu. Nah sekarang dunia Eropa terus maju, Islam mulai naik gitu. Nah ketika nanti Islam mencapai masyarakat mencapai kulminasi tertinggi, seperti apa kira-kira peradaban Eropa? Apa kolaboratif atau dia diametrik ya, jadi berhadap-hadapan, atau bagaimana kita belum tahu, nanti siklus sejarahnya akan membuktikan sendiri, siklus sejarah akan memperlihatkan kepada kita bagaimana sebenarnya kolaborasi antar peradaban itu. Nah sekarang yang pertama yang ingin saya jelaskan kepada saudara, apa sih maksud dengan peradaban? Peradaban itu adalah puncak-puncak kebudayaan. Jadi produk kebudayaan itu semua perilaku manusia adalah sebuah produk kebudayaan. Sekali lagi, semua perilaku manusia di dunia ini pada zaman apapun, pada zaman tertentu atau zaman apapun itu adalah produk sebuah kebudayaan. Umpamanya orang melakukan transaksi perdagangan dengan melakukan barter, itu adalah produk sebuah budaya. Lalu kemudian orang melakukan transaksi antar negara, itu juga produk sebuah budaya. Itu produk sebuah budaya dalam bidang perekonomian. Kemudian mengembangkan pemerintahan yang demokratis, itu juga produk sebuah budaya. Tapi kemudian di antara semua budaya-budaya itu ada yang menonjol. Ada yang menonjol, itulah peradaban. Itulah peradaban. Makanya kemudian peradaban itu mengandung unsur kemajuan sains dan teknologi. Ingat, sains dan teknologi itu bukan hanya pada zaman sekarang, tapi juga pada setiap zaman ada perkembangan sains dan teknologi. Ada moral, ada estetika, dan juga berkembangnya sistem sosial, peranata sosial tertentu.
Itulah peradaban gitu. Jadi peradaban itu adalah puncak-puncak kebudayaan. Jadi produk sebuah budaya yang memang dia sangat menonjol pada sebuah masa tertentu dari masyarakat tertentu. Kalau di kita itu adalah contohnya Borobudur, itu puncak kebudayaan pada zaman ya mungkin pada zaman Majapahit. Jadi apa itu sebuah produk kebudayaan yang sangat menonjol pada suatu masyarakat tertentu. Oke. Lalu kebudayaan itu apa? Kebudayaan adalah konsep-konsep perilaku. Ini bukan karangan saya, ini definisi dari seorang antropolog namanya Klukon. Klukon mengatakan bahwa budaya kebudayaan itulah konsep-konsep perilaku di mana orang dengan etosnya, setiap orang kan punya etos. Semua saudara punya etos, punya philosophy of life. Philosophy of life saudara mungkin dipengaruhi oleh agama, mungkin dipengaruhi oleh budaya leluhur saudara, gitu kan. Dari leluhur tuh. Saudara masuk ke Ciputat itu membawa etos saudara dari kampung masing-masing. Dari philosophy of life saudara dari kampung masing-masing. Begitu ketemu orang di Ciputat, interaksi dengan orang, maka kemudian budaya baru itu masuk ke dalam diri kita dan berinteraksi dengan etos kita dan akan menghasilkan sebuah rekonsepsionalisasi hidup. Nah, rekonsepsionalisasi hidup itu disebut dengan budaya. Jadi ada perubahan konsep perilaku hidup itu. Kenapa? Karena ada interaksi antara etos dengan budaya, dengan pengetahuan baru, pengalaman baru, atau budaya baru yang selama ini tidak kita kenal. Atau tradisi baru yang selama ini tidak kita kenal. Bukan budaya, tradisi baru yang selama ini tidak kenal. Dan rekonsepsionalisasi itu yang disebut dengan budaya. Lalu kemudian budaya itu akan menghasilkan pranata sosial. Jadi budaya itu akan menghasilkan perilaku, dan perilaku itu disebut dengan pranata sosial. Di antara pranata sosial itu ada yang menonjol, itulah peradaban. Maka dalam peradaban itu ada modernisasi, ada sains, ada teknologi pada zamannya ya. Ada moral, ada estetika, dan semuanya tergabung dan tercombine menjadi satu, dan itu menjadi sebuah produk yang sangat luar biasa. Lalu kemudian slide yang kedua. Dunia Islam sebagai pusat peradaban. Dunia Islam sebagai pusat peradaban. Kelihatan nggak oleh saudara nih yang kuliah? Kelihatan, Prof. Kelihatan, oke. Dunia Islam sebagai pusat peradaban. Saya ingin mengulang kembali cerita-cerita yang sudah mungkin sudah saya ceritakan kepada saudara, bahwa dunia Islam itu kontak kepada sains adalah karena sains memang sudah dibawa oleh seseorang ke dunia timur. Sudah tahu bahwa jauh sebelum Masehi itu perkembangan sains itu berkembang di Yunani kuno. Tapi zaman itu masih filsafat, masih epistemologi metafisis. Maka orang melahirkan sains itu, melahirkan ilmu pengetahuan itu dengan kontemplasi, tidak dengan uji laboratorium, dengan pengujian empirik, dengan pengukuran, tidak. Tapi dengan berkontemplasi, lalu kemudian menghasilkan sebuah reformulasi yang logis. Maka ilmu itu didefinisikan adalah sebuah pengetahuan baru yang logis dan sistematik gitu. Walaupun tidak empirik gitu. Tidak empirik, tapi ada sistematikanya, logikanya. Maka kemudian filsafat itu menjadi sebuah ilmu keunggulan pada zaman klasik itu. Pada zaman sebelum Masehi, pada zaman Yunani kuno itu. Nah, kemudian pada zaman Yunani kuno itu ada sebuah kerajaan kecil di Yunani Tenggara, sebenarnya sekarang ini adanya di situ, namanya Makedonia. Di Makedonia itu ada seorang yang sangat luar biasa, anak muda bernama Alexander. Orang nyebutnya Alexander the Great, Alexander yang agung. Kenapa? Karena memang dia sangat pemberani, dia sangat inovatif, dan dia sangat futuristik gitu. Semuanya terkumpul pada dia. Dia punya keberanian, punya kegagahan, dan punya juga kecerdasan yang sangat luar biasa. Ketika ayahnya wafat, dia masih usia 20-an, dia diangkat jadi raja oleh keluarganya, dan dia raja muda di Makedonia itu, menguasai seluruh Yunani,
dari Makedonia terus menguasai seluruh Yunani, terus menguasai Eropa Timur, lalu menguasai Anatolia. Anatolia itu Asia Minor. Asia Minor itu sekarang Turki. Ketika di Turki itulah dia berinspirasi untuk mencoba terus berekspansi ke timur untuk tidak hanya menguasai secara politik tapi ingin mengawinkan mempertemukan antara sains Eropa yang berpusat di Yunani yang sangat intelektualistik dengan pengetahuan Persia yang sangat spiritualistik gitu. Ingin dicoba di-combining akan menjadi seperti apa sebenarnya. Itu yang obsesi Alexander the Great yang sangat luar biasa pada saat itu. Kemudian, tapi itu terjadi pada 3 abad sebelum Masehi. Ya. Lalu kemudian dia melakukan ekspansi ke timur, tidak hanya membawa tentara tapi juga membawa ilmuwan dan membawa buku-buku gitu, membawa buku-buku dari Yunani ke timur. Lalu kemudian dia menguasai itu daerah Mediterania, menguasai Mesir, Afrika Utara di bagian Mesir itu dia kuasai. Kemudian juga menguasai Irak sampai Isfahan. Jadi dari mulai Turki, Syria, Alexander, kemudian Mediterania, Jordan sampai Mesir, sampai ke Irak itu dia kuasai dan dia bisa menguasai politik gitu. Di tempat-tempat tersebut dia bikin 3 titik perpustakaan untuk tempat para ilmuwan bekerja dan juga tempat koleksi buku itu dikoleksi di situ. Yaitu di Alexandria di Mesir, kemudian di Jundisafur di Isfahan dan di Antioquia itu di Anatolia, di Asia Minor, di Turki sekarang. Di antara Laut Tengah gitu, di antara Laut Tengah dengan daerah-daerah lama itu Fenisia namanya itu. Nah, itu di situ ada sebut dengan Antioquia. Sebuah tempat yang namanya Antioquia. Dia bikin 3 perusahaan di situ. Nah, kemudian para ilmuwan sudah mulai bekerja. Alexander sudah merasa tahap pertama dia merasa sukses dengan ekspansinya dan bermaksud dia pulang ke Makedonia. Tapi di tengah jalan dia meninggal. Malaria katanya. Meninggal malaria, kemudian jadi meninggal di usia muda dan tidak punya keturunan untuk jadi raja gitu. Maka kemudian penerus Alexander itu adalah para jenderal-jenderal besar dari Makedonia yang bersama dia gitu kan. Tapi tidak bisa bertahan lama karena dia bukan pewaris yang sebenarnya. Tapi misi dari Alexander itu mereka kerjakan. Sehingga perpustakaan itu terus bisa bekerja dan menghasilkan reproduksi ilmu-ilmu buku-buku dan seterusnya, sehingga kemudian filsafat Yunani, sains Yunani itu ilmu pengetahuan dari Yunani itu berkembang di luar Yunani. Itu adalah yang dalam bahasa Yunani kuno disebut dengan Hellenism, Hellenistik. Hellenistik itu adalah kalau kita sepertinya Ratu Helen, tapi bukan Ratu Helen misalnya. Hellenistik itu adalah di mana ilmu Yunani, peradaban Yunani, wisdom Yunani itu berkembang di luar Yunani. Itu namanya zaman Hellenism, zaman Hellenistik. Lalu kemudian kendati terus beralih kekuasaan dari jenderal-jenderalnya Makedonia ke Mesir, lalu kemudian dikuasai lagi oleh siapa? Terakhir oleh Romawi yang berpusat di Konstantinopel, kan? Romawi, dan ketika masuk zaman Kristen, zaman Masehi itu kerajaan Romawi itu sebagai penganut agama Kristen karena Kristen masuk ke kerajaan dan kerajaan itu penganut agama Kristen, maka kemudian perusahaan itu kemudian dikembangkan dan dititipkan kepada rahib-rahib Kristen. Maka muncullah gereja-gereja di samping perpustakaan. Jadi perpustakaan, gereja, perpustakaan. Jadi selalu ada gereja, ada perpustakaan. Ada gereja, ada perpustakaan. Sehingga ilmu pengetahuan Yunani itu dikuasai oleh rahib-rahib itu walaupun ada di luar Yunani, yaitu di dunia Arab dan di dunia Semit ya, yang di Turki itu dengan bahasa Semit dari Syria, kemudian juga dari Persia di Isfahan di Jundisafur ya. Jadi seperti tapi semuanya didampingi oleh gereja.
Oke. Lalu kemudian dunia Islam sebagai pusat peradaban, bisa katakan bahwa di perjalanan pulang dia meninggal sampai pada tahun-tahun terakhir sebelum Masehi, bekas kekuasaan Makedonia ini jatuh pada kekuasaan Romawi Timur yang berpusat di Konstantinopel. Oke, tadi saya katakan dunia Islam sebagai pusat peradaban ketika kerajaan Romawi menjadi penganut agama Kristiani, perusahaan itu di bawah kerajaan di bawah rahib-rahib Kristen dengan ada gereja, ada perusahaan. Nah, sampai abad ke-7 Masehi. Abad ke-7 Masehi di mana Daulah Islamiyah waktu itu sedang dipimpin oleh Khalifah Umar bin Khattab. Di Khalifah pertama Abu Bakar hanya 2 tahun, Khalifah yang kedua Umar bin Khattab selama 10 tahun dia menjadi Khalifah dan mempunyai wilayah kekuasaan yang sangat luas, termasuk Mesir, termasuk Turki, termasuk Isfahan, termasuk Syria, Persia gitu. Sehingga kemudian 3 perpustakaan besar ini itu jatuh ke tangan Islam. Sekali lagi, gereja-gereja dan perpustakaan itu di bawah kekuasaan politik umat Islam yang berpusat di Madinah, kira-kira begitu. Yang berpusat di Madinah. Saya ingin sedikit keluar dari ini dulu. Saya ingin menegaskan kepada saudara-saudara sebagai mahasiswa, takutnya saudara kemudian terpengaruh oleh provokasi luar ini. Karena ada orang yang menyimpulkan bahwa Islam itu sangat ekspansionistik, sangat cinta peperangan, sangat aus darah. Ini memang terlihat pada zaman Umar bin Khattab. Orang bisa punya kesimpulan seperti itu. Kenapa? Karena pada zaman Umar itu Mesir ditaklukkan, Yordan ditaklukkan, Mediterania ditaklukkan, Syria ditaklukkan, Turki ditaklukkan sampai ke Irak, sampai ke Isfahan. Itu menjadi wilayah kekuasaan Islam yang sangat luas. Tapi sebenarnya awal kontak senjata antara Islam dengan Kristen itu kan diawali pada masa Rasul pada tahun ke-6 Hijriah. Di tahun-tahun pertama itu Rasulullah dan para sahabatnya di Madinah hanya sibuk menghadapi serangan-serangan dari Mekah, dari orang-orang Quraisy, orang-orang musyrikin Quraisy, karena mereka tidak suka Muhammad eksis dan Muhammad berkembang di Madinah. Dan ingin dakwah Muhammad itu berhenti di situ dan kemudian tidak berkembang lagi, biar agama mereka yang terus mereka ingin kembangkan, agama paganisme dari orang-orang Mekah itu. Tapi kemudian Rasulullah bersama para sahabatnya terus bersabar melawan serangan-serangan Quraisy dan akhirnya pada tahun ke-5 itu sudah mulai habis. Tahun ke-5 itu sudah mulai habis ya. Tahun ke-4 mungkin, tahun ke-5 karena tahun ke-5 itu menghadapi Yahudi. Tahun ke-4 itu sudah mulai habis, sudah mulai yadkhuluna fi dinil afwaja, orang-orang Quraisy itu masuk agama Islam berduyun-duyun. Futuh Mekah. Futuh Mekah, kalau tidak salah itu tahun, saya lupa lagi, nanti cek lagi saudara. Tapi kira-kira abad tahun-tahun ke-5, ke-6 atau ke-7 Futuh Mekah itu. Tapi kemudian Yahudi di Madinah juga menghadapi Rasulullah, melakukan serangan karena Yahudi itu berkhianat, lalu diusir Rasulullah ke Khaybar, lalu melakukan serangan. Rasulullah juga menghadapi mereka, dan semuanya sukses. Menghadapi ke Arab juga sukses, menghadapi Yahudi juga sukses. Nah, ketika semua sudah selesai, nah Rasulullah itu baru berpikir lagi, saya dakwah kemana lagi? Gitu. Nah, ketika berpikir dakwah kemana lagi, beliau lalu menyurati seorang raja di kerajaan Ghassan. Itu kerajaan Ghassan itulah kerajaan bangsa Arab tapi di dekat Syria, di utara Madinah. Ini orang-orang Arab yang bermigrasi dari selatan, tiba-tiba kemudian menjadi memiliki kekuasaan namanya kerajaan Ghassan. Itu karena kisah zaman Nabi Sulaiman ketika Bendungan Marabnya jebol, tidak dapat memperbaiki, orang Arab lalu kemudian pada bermigrasi keluar Yaman, lalu salah satunya ke Ghassan ini. Itu yang disurati, tapi ternyata Ghassan itu di bawah proteksi Bizantium, Romawi Timur, dan utusan Rasulullah itu dibunuh oleh orang Bizantium. Tiga-tiganya. 3 orang sahabat Nabi yang membawa surat itu dibunuh oleh Bizantium,
hebohlah Madinah karena utusan Rasul dibunuh oleh orang-orang Bizantium, orang-orang Kristen. Lalu kemudian istri-istri para sahabat juga protes kepada Nabi kalau tidak melakukan pembelaan kepada suami-suaminya, maka dia tidak akan merelakan lagi suaminya untuk diperintah oleh Rasulullah kemanapun. Itu kira-kira kalimat-kalimat ibu-ibu di Madinah. Ya wajar. Akhirnya Rasulullah melakukan diskusi dengan para sahabat lainnya dan melakukan berinisiatif, melakukan serangan ke Bizantium. Muncullah perang Tabuk. Jadi betul inisiatif serangan dari Rasulullah dari Madinah, tapi itu sebagai upaya untuk melakukan bela diri terhadap inisiatif mereka, terhadap tindakan mereka yang membunuh utusan Rasulullah di Ghassan itu. Lalu kemudian pada masa Khalifah Abu Bakar itu rekonsiliasi internal umat Islam yang memang banyak kemudian strike, rebellion dan sebagainya. Pada masa Umar melanjutkan Tabuk ini. Melanjutkan kontak, melanjutkan bukan ekspansi, melanjutkan perluasan dakwah Islam kepada orang-orang Kristen ini gitu. Tapi kemudian terjadi kontak senjata baik di Mesir, di Yordan maupun di mana, tapi kemudian pasukan Umar itu ya selalu dalam kemenangan sampai kemudian wilayah-wilayah besar itu, wilayah-wilayah dari mulai Alexandria, dari mulai Mesir sampai Yordan, sampai Mediterania, sampai Syria, sampai Turki, sampai ke Islam itu dikuasai oleh Madinah. Supaya saudara tahu bahwa yang memulai itu siapa? Karena orientalis banyak mengatakan bahwa Islam itu sangat disebarkan dengan pedang, bukan dengan pedang, dengan surat. Umar juga melakukan itu. Surat menyurat dulu, kami mengajak Islam, tapi mereka melawan dengan senjata, dihadapi dengan senjata. Kira-kira seperti itu caranya. Jadi bukan melakukan ekspansi gitu. Sejak awal sudah begitu fakta sejarahnya. Baik, kami ingin teruskan kepada yang tentang peradaban Islam. Nah, abad ke-7 itu titik awal di mana perusahaan-perusahaan ini masuk dalam wilayah kekuasaan Islamic State yang ada di Madinah. Islamic State atau Madinah State yang berpusat di Madinah, dan dengan demikian maka perusahaan itu menjadi khazanah umat Islam. Tapi umat Islam itu belum masuk secara masif, secara mainstream. Masuk ke perusahaan tapi masih personal gitu kan. Maka muncul itu ada teologi qadariyah, ada orang-orang yang berpikir rasional sebagainya. Kenapa? Karena memang terpengaruh dengan literatur-literatur yang mereka baca di perpustakaan-perpustakaan gereja itu. Gereja masih jalan terus. Jadi Umar tidak, kalau rahib-rahibnya mau tetap Kristen ya silakan Kristen, tapi ini wilayah kekuasaan di mana dia adalah penguasanya. Tapi perpustakaannya itu menjadi khazanah Islamic State atau khazanah Madinah State dari Madinah. Maka kemudian umat Islam bisa masuk, tapi belum mainstream. Sampai pada masa Amawi demikian juga. Personal yang masuk sampai 1 abad lebih, perpustakaan itu ada di wilayah dunia Islam, tapi belum tereksplorasi dengan baik. Mulai tereksplorasi itu adalah pada awal abad ke-9, akhir abad ke-8, pada masa Harun al-Rasyid dari Abbasiyah. Harun al-Rasyid itu adalah putranya Al-Mahdi dari istri Persia. Maka kemudian dia mempunyai genetika keilmuan yang cukup baik, maka kemudian dia mencurahkan dedikasinya itu untuk pengembangan sains dan pengembangan ilmu pengetahuan. Nah, salah satunya dia mendirikan Bait Al-Hikmah. Bait Al-Hikmah itu kayak kita tuh adalah LIPI, mungkin lembaga ilmu pengetahuan, jadi rumahnya ilmu, kita kira dalam bahasa Indonesianya rumahnya ilmu. Di situ adalah tempat para ilmuwan bekerja. Pekerjaannya apa? Pertama, menerjemahkan karya-karya Yunani dari bahasa Yunani kuno kepada bahasa Semit, dari bahasa Semit ke bahasa Arab. Sampai ilmuwan Arab bisa membaca dan memahami naskah-naskah dari Yunani itu. Lalu kemudian mereka ada yang melakukan pensyarahan terhadap naskah-naskah Yunani, karya-karya Yunani. Ada yang memukhtasar, summarizing dari karya-karya Yunani. Ada yang mendiskusikan, melahirkan buku-buku baru. Nah, puncaknya mereka melahirkan epistemologi baru.
Apa epistemologinya? Kalau zaman Yunani kuno itu epistemologinya epistemologi metafisis dengan cara kontemplasi, berkontemplasi. Pada zaman Islam itu diubah epistemologinya menjadi epistemologi empirik. Jadi ilmu itu dikembangkan dengan melakukan eksperimen-eksperimen, uji coba. Jadi melakukan survei, uji coba, laboratorium gitu. Maka astronomi itu pakai uji coba. Alat-alat astronomi untuk meneropong bintang itu yang mereka bikin. Demikian juga dengan matematik, uji coba, penghitungan-penghitungan mereka kembangkan. Jadi secara empirik ilmu itu berkembang. Maka Islam itu, dunia Islam itu sangat berjasa dalam dalam mengembangkan epistemologi keilmuan. Kalau ini kuno itu epistemologinya metafisis, kontemplatif. Kalau di dunia Islam itu epistemologinya empirik dan eksperimen, empirik dan uji coba gitu, sehingga kemudian ilmu itu betul-betul menjadi sains, menjadi ilmu yang basisnya, yang kriterianya 3, ada data, bisa dinalar, dinazar, kemudian sistematik. Ada 3 kriteria ilmu itu kan, kriteria ilmu itu 3. Ada datanya atau empirik, rasional, sama sistematik. Atau ada data, bisa dinalar, kemudian juga sistematik. Kalau nggak ada data, bukan ilmu. Itu masih humanity, masih common sense-nya orang gitu kan. Tapi kalau ilmu itu harus basisnya data. Maka kalau bicara ilmiah itu, saudara, kalau di kampus itu kan selalu mengatakan, saudara harus bicara ilmiah lah gitu kan. Kamu harus bicara ilmiah sebagai mahasiswa, bicara ilmiah. Ilmiah itu cirinya hanya 3. Basisnya data, bisa dinalar, nazar, dan sistematik. Apa itu bisa dinalar? Itu ada dialektikanya. Apa itu dialektika? Ada sebab akibatnya. Jadi kenapa begini? Kenapa ini begini? Karena ini begini, maka akan muncul begini. Karena kemudian harga sembako naik, maka kita mengurangi nutrisi kita. Itu kan logikanya masuk. Itu dialektika namanya. Harga sembako naik, maka nutrisi kita kurangi. Mestinya kita bisa makan daging dan telur itu 1 minggu sekali, sekarang menjadi 2 minggu sekali. Itu logika yang dialektis. Itu namanya logika dialektis. Sistematik tidak jumping-jumping. Selalu ada setiap step itu, step berpikir kita masuki dan tidak ada yang diloncati. Kalau loncat itu namanya juga tidak ilmiah. Oke. Sekali lagi bahwa pada abad ke-7 perpustakaan masuk ke wilayah Islam, dan pada masa Harun ar-Rasyid abad ke-8 dan 9 itu ada mainstreaming dari pemerintah. Penterjemahan, penyaduran, summarizing, pendiskusian, melahirkan buku baru, karya baru, dan melakukan pengembangan penelitian baru dengan merubah epistemologi keilmuannya. Oke. Break. Tutup dulu. Dunia Islam sebagai satu peradaban. Dengan berpusat di Bait Al-Hikmah, penterjemahan buku-buku dilakukan para ilmuwan Muslim yang diikuti dengan penyaduran, rekan ilmuwan Muslim mengeluarkan buku-buku yang atau tadi saya katakan melahirkan karya-karya baru dengan penelitian baru dengan mengembangkan epistemologinya atau metodologinya dari ilmu kontemplatif kepada ilmu empirik. Ilmuwan Muslim yang terlahir di dunia Islam setelah Harun ar-Rasyid dan lain adalah ini ilmuwan Muslim yang terlahir di dunia Islam hari itu gitu, yang populer ke kita. Ilmuwan lain yang tidak populer banyak, gitu. Tapi yang populer orang bisa baca karena banyak karya-karyanya adalah Ibnu Sina, Ar-Razi, Al-Khawarizmi, Ar-Razi kedokteran, Ibnu Sina kedokteran, Al-Khawarizmi matematik. Jabir Ibnu Hayyan itu sebagai seorang ahli farmasi. Ibnu Hayyan sebagai ahli optik. Ibnu Khaldun sejarah, Ibnu Nafis itu seorang ahli matematik. Jadi ini orang ilmuwan yang terlahir pada zaman itu, gitu. Yang memang punya karya banyak dan dibaca orang. Dan yang punya karya selain mereka banyak juga, ratusan bahkan mungkin ribuan orang, mungkin ya. Tapi kita nggak pernah tahu gitu. Tapi yang pasti banyak orang yang memang terlibat dalam pengembangan ilmu itu. Nah, kemudian mereka berhasil mengembangkan berbagai disiplin ilmu dalam Islam, dan zaman itu sudah berkembang ilmu-ilmu ini. Kimia, farmasi,
kedokteran, matematika, astronomi, fisika, optik, sejarah itu berkembang. Jadi belum sampai 33 disiplin ilmu. Baru sekitar 6 atau 7 disiplin ilmu yang berkembang pada zaman Islam klasik ya, abad ke-8, abad 9 sampai abad ke-10. Abad 8, 9, 10 itu berkembang ilmu-ilmu ini. Kedokteran, farmasi, kimia, matematika, astronomi, fisika, optik. Tapi mereka itu kan basisnya uji coba. Optik uji coba. Astronomi uji coba, mereka mengembangkan alat bagi meneropong bintang dan sebagainya. Itu kan ilmu-ilmu seperti itu memang dikembangkan di dunia Islam. Kedokteran juga sangat empirik, dengan apalagi dengan Ar-Razi ya sebagai seorang dokter, dan dia banyak melakukan kajian-kajian empirik tentang itu. Tapi saudara, mereka ini memang orang-orang Persia, gitu. Yang orang Arabnya itu hanya Al-Kindi satu. Al-Kindi nggak saya tulis sini. Dia seorang filosof, Al-Kindi seorang filosof, dan lalu kemudian juga seorang saintis ya, dia ilmuwan matematik dan sebagainya, banyak ilmu yang dia kuasai. Tapi dia lebih populernya dia sebagai seorang filosof. Itu orang Arab dari Yaman. Dari Kinda. Yang lain-lain itu semua adalah Persia. Orang-orang Persia yang mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi dunia Islam itu. Dengan pengembangan pengetahuan ini, maka kemudian dunia Islam menjadi pusat pengembangan peradaban dunia gitu. Karena mereka tadi mengembangkan satu, kedokteran. Pada zaman Ar-Razi itu ada 1.000 orang dokter yang praktek di Baghdad. Itu praktek dokter itu peradaban. Kenapa? Karena itulah puncak kebudayaan umat Islam zaman itu. Ada apotek besar dari Jabir Ibn Hayyan. Ibn Hayyan itu dia seorang ahli kimia, maka kemudian dokter itu menulis resep ditembus ke Jabir Ibn Hayyan, maka mereka mendapatkan obat itu. Jadi sudah sangat modern, itu abad ke-8, abad ke-9, abad ke-10 Masehi. Mungkin di kita ya masih belum ada apa-apa ya. Di Ciputat masih hutan saya kira. Di Jakarta saja saya kira di Kebon Siri itu masih kebon lah, masih yang bergelantungan, monyet, lutung, sebagainya penghuni kota Jakarta hari itu ya. Tapi di Baghdad itu sudah ada dokter praktek dan ada apotek yang memang bisa menebus obat. Karena itu kemajuan dunia Islam. Dan Eropa belum mencapai itu. Eropa sedang kegelapan juga. Amerika belum ada. Ya. Amerika sudah ada, tapi dia belum ada peradaban seperti ini. Jadi memang punya peradaban di dunia Islam ini. Yang ada dokter, ada apoteker, ada obat, lalu teropong bintang, itu ya dunia umat Islam. Itulah peradaban yang salah satu yang bisa mereka kembangkan. Nah, karena kemajuan pengetahuan, maka kemudian ekonominya juga bersamaan juga ekonominya maju. Nah, ekonomi maju itu sebenarnya bukan kalau sekarang kenapa ekonomi itu maju dengan ilmu pengetahuan? Karena ilmu itu dipakai untuk ekonomi gitu. Jadi temuan-temuan penelitian kemudian mempengaruhi proses produksi dari masyarakat. Kalau zaman ini masih belum diarahkan ke situ oleh Harun al-Rashid, tapi diarahkan mentransformasi ilmu pengetahuan, penerjemahan, lalu merekonstruksi dan melahirkan sendiri. Tapi ekonominya dari mana mereka dapat? Dari bisnis. Salah satu bisnisnya itu adalah cukai. Semua transformasi barang Eropa dan Asia, Timur dan Barat itu pasti melalui pemerintahan Islam ini, Islamic State yang berpusat di Baghdad ini. Melalui Laut Merah ketemu punya Baghdad. Teluk Persia ketemu Baghdad. Kemudian juga melalui Babilonia, melalui darat juga ketemu. Jadi semua jalur perdagangan dunia internasional itu pasti melalui dunia Islam. Maka kemudian dengan cukai saja mereka sudah cukup kaya.
Apalagi mereka zaman itu sudah bisa mengembangkan home industry. Makanya kemudian orang sering menyebut bahwa zaman Harun Nasir adalah zaman kejayaan, maka musuh ada novel Alfa Laila wal Laila ya 1001 malam ya, di mana malam gemerlap dan sebagainya. Walaupun gemerlap itu sebenarnya bukan listrik ya, karena belum ada listrik. Bayangkan abad ke-8, abad ke-9 belum ada listrik. Itu kan ditemukan oleh Alva Edison abad ke-15, abad ke-16 ke sini ya, setelah mereka mendapatkan pencerahan lagi dari Islam. Tapi bahwa pada zaman itu mereka menggunakan lilin, masih menggunakan lilin. Dan dengan itu maka mereka bisa menjadi ekstravagansanya of Islamic Society and Islamic State di Baghdad zaman itu. Jadi sangat-sangat maju, tapi dengan kemajuan pada zamannya. Itu jadi ekonominya maju, sains dan teknologinya juga maju, militernya juga kuat, maka Islam itu disegani oleh dunia. Makanya ketika Allah mengatakan kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas, terbukti di zaman ini abad 8, 9, 10. Kalian adalah umat terbaik di dunia yang memang menguasai sains teknologi, menguasai ekonomi, menguasai militer. Semua negara di dunia tunduk dan kagum kepada jadi apa? Dignity-nya kuat itu. Jadi mereka mengagumi karena dignity-nya sangat-sangat kuat. Ini. Lalu kemudian setelah ilmu pengetahuan berkembang, Baitul Hikmah, di generasi Baitul Hikmah sudah selesai, mulai ada universitas. Ketika Saljuk, jadi gini, Abbasiyah itu ada periode-periode di mana khalifahnya itu adalah khalifah dia perdana menteri. Dia khalifah, dia juga eksekutor. Tapi kemudian karena sistemnya monarki, maka kemudian kan tidak selalu bahwa khalifah itu adalah orang-orang terbaik. Khalifah itu lalu kemudian karena dia monarki maka dilahirkan, maka kemudian tidak selalu yang diangkat khalifah itu adalah orang-orang terbaik di bangsa zaman itu. Sehingga kemudian ada zaman khalifah yang khalifah tidak bisa menguasai negara, tidak bisa memanage negara. Contohnya adalah setelah generasinya Al-Ma'mun, Al-Amin dan kesininya, itu kemudian Abbasiyah dikuasai oleh dinasti-dinasti lain. Saljuk umpamanya. Dari Persia. Saljuk dia menguasai Abbasiyah. Ya, tapi jadi perdana menteri, dia jadi sultan Saljuk. Tapi sultan itu diangkat oleh khalifah. Tapi sultan itu menguasai seluruh khilafah Abbasiyah. Itulah sultan. Nah, salah satu sultan yang sangat cerdas itu adalah Nizamul Mulk. Nizamul Mulk bikin Universitas Nizamiyah. Dan sebutnya Madrasah Nizamiyah, tapi di Isfahan. Dan fokusnya Isfahan inilah kepada studi-studi Islam, studi-studi keagamaan. Salah satu guru besarnya yaitu Al-Ghazali. Al-Ghazali itu dia di universitas itu dia memasukkan tema-tema sains tapi untuk dikritik, bukan untuk dikembangkan. Yang dikembangkan itu adalah agama. Nah, sains itu dikembangkan itu justru di universitas yang di Eropa. Gitu. Kenapa? Karena abad ke-11, 12, 13 itu kan Islam itu berkembang ke Afrika Utara. Afrika Utara itu berseberangan atau seberangnya itu adalah Eropa. Tunisia di seberangnya Sisilia atau itu bagian dari Italia. Maroko di seberangnya adalah Spanyol. Nah, ketika Islam itu menguasai Afrika Utara seperti dinasti Aghlabi, dia menguasai Tunisia, dia menguasai Sisilia dikuasai. Lalu di Sisilia dia bikin universitas. Dan universitas di Sisilia tidak mengajarkan Islamic Studies, tapi memang sains dan teknologi gitu. Jadi di Sisilia itu bukan belajar teologi, fikih, tafsir, hadis, bukan itu gitu, tapi belajarnya kedokteran, kimia, farmasi, astronomi gitu, fisika, ilmu-ilmu yang Islam punyai atau yang Islamic scientist kuasai diajarkan di Sisilia.
dengan pusatnya di Napoli ya. Sekarang Napoli. Napoli itu adalah kota di mana ada klub besar, di situ ada klub Napoli. Di situ ada universitas yang didirikan oleh Aghlabi. Ketika Aghlabi tunduk pada Fatimi tetap melanjutkan Universitas Napoli itu. Siapa mahasiswanya? Mahasiswanya dari Eropa, dari Italia. Gitu. Jadi mahasiswanya adalah mahasiswa dari Italia turun belajar ke Sisilia, lalu kemudian setelah dia menguasai sains dan teknologi, kembali ke Italia dan bikin universitas di Italia. Demikian juga yang paling besar itu di Cordova, di Spanyol Selatan. Spanyol Selatan itu kan awalnya Abdurrahman Ad-Dakhil masuk ke situ. Jadi Abdurrahman Ad-Dakhil itulah keturunan terakhir dari Amawi. Ketika Amawi jatuh, Daulah Islamiyah jatuh ke tangan Abbasiyah, Al-Abbas, dan melahirkan dinasti Abbasiyah, berpindah dari Kufah ke Baghdad. Al-Abbas ini sangat kejam. Semua orang Amawi itu, maka sebutan As-Safah itu penumpah darah ya. Dia dihukum mati semua oleh Al-Abbas itu. Nah, salah satu keturunan dari Amawi itu lari keluar dari Kufah dan melarikan diri sampai ke Spanyol Andalusia. Nah, Andalusia sudah mereka kuasai ketika dikuasai oleh Tariq bin Ziyad itu. Ketika Tariq bin Ziyad sudah menguasai itu, lalu kemudian itu ada Islamic Society, Abdurrahman masuk ke situ dan Abdurrahman melanjutkan kekuasaan Amawi, dinasti Amawi di Spanyol. Di Spanyol, di situ dikembangkan Universitas Cordova namanya. Di Universitas Cordova itu belajarnya adalah kimia, fisika, farmasi, kedokteran. Pokoknya semua sains itu diajarkan dan dikembangkan di sini, dan mahasiswanya itu dari Prancis dan dari Inggris. Daripada saya ingin turun ke situ, ke Cordova, ke Spanyol Selatan, mereka belajar. Ketika mereka sudah selesai belajar itu, pulang ke negaranya bikin universitas. Itulah terjadi pada abad 11, 12, 13. 13. Itu kira-kira yang para ilmuwan Muslim banyak menyebarluaskan sains dan teknologi, temuan-temuan hasil penelitian mereka. Bahkan dinasti Kalibi kalau tidak salah di Sisilia itu sangat senangnya kepada sains. Ilmuwan-ilmuwan yang mencoba melakukan penelitian laboratorium tentang baja, mengkonvert menjadi emas dan sebagainya, itu mereka biayai dan mereka fasilitasi itu, pemerintah memfasilitasi itu memang sangat menyukai abad 11, 12, 13. Dan itulah yang transformasikan ke Eropa. Jadi transformasi sains teknologi ke Eropa itu melalui para mahasiswa Eropa yang belajar di Universitas Islam di Sisilia dan di Spanyol. Bukan di Isfahan. Jadi orang Eropa, ilmuwan Eropa belajar ke dunia Islam bukan ke Isfahan, bukan ke Baghdad, bukan ke Mekah, bukan ke Kairo, tapi ke Sisilia, negara di tanah mereka. Cuman Islam masuk ke situ, dan di situ Islam mendirikan sebuah universitas. Akhirnya kemudian setelah abad ke-13 itu, ketika di Italia sudah ada, abad ke-14 sudah ada universitas, di Prancis juga sudah ada universitas, di Inggris juga ada universitas, mereka kemudian belajar di universitasnya mereka. Sehingga abad 15, abad 16 mereka Renaissance. Jadi ada proses reformasi lah kalau gitu, reformasi, dan lalu kemudian mereka menemukan temuan-temuan baru. Salah satunya kan James Watt itu menemukan mesin uap sehingga produk tekstil di Eropa itu melampaui kebutuhan masyarakat. Lalu kemudian mereka mencari pasar untuk bisa menjual itu. Nah, pasar terbaik adalah ke Asia sama Afrika. Maka Afrika menjual barang-barangnya itu Prancis menjual barang-barangnya ke Afrika, sedangkan Inggris menjual barang-barangnya ke Asia. Maka orang-orang Afrika termasuk di kategori sebagai kelompok Frankofon atau orang yang berbahasa kedua, bahasa keduanya adalah bahasa Prancis.
Sekarang orang Asia adalah mereka berbahasa Anglofon. Tidak ada orang Asia yang berbahasa Perancis. Mereka rata-rata berbahasa Inggris sebagai bahasa kedua. Lihat Korea Selatan, lihat Jepang, lihat Taiwan, itu bahasa keduanya Inggris. Lihat Malaysia, lihat Singapura, bahasa keduanya Inggris. Hanya Indonesia yang tidak punya. Kita masuk Anglofon, tapi bukan karena penjajah. Sekali lagi, bahwa orang-orang Asia menjadi Anglofon. Kenapa? Karena Inggris menjajah Asia. Untuk apa? Untuk menjual barang-barang yang overproduct di negaranya. Karena dia memang ingin menjual, maka masyarakatnya harus dicerdaskan. Maka kemudian Inggris dan Perancis itu mendirikan universitas supaya orang-orang Bumi Putra mulai kuliah, sehingga mereka mulai sadar bahwa mereka perlu belanja, maka kemudian mereka bisa belanja. Maka kemudian penjajahan Inggris rata-rata pintar, ya India pintar, kan gitu kan. Lalu kemudian kayak India bisa menemukan VCR dengan harga 107.000 harga dasarnya. Kita harganya 2 juta. Ya karena memang India ya sudah lama dia punya peradaban karena ditinggalkan oleh Inggris. Kalau kita dijajah oleh Belanda itu kan ingin supaya Bumi Putra bodoh, supaya bisa dibohongi oleh kekuasaan mereka, gitu kan. Jadi penguasa Hindia Belanda zaman itu ingin terus orang Indonesia itu bodoh, maka tidak dikasih sekolah. Awalnya dikasih sekolah itu ketika Belanda dikritik oleh orang-orang Eropa, Anda tidak etis, maka muncullah politik etis. Muncullah sekolah-sekolah dengan terbatas hanya untuk orang-orang yang dekat dengan kekuasaan Hindia Belanda, karena orang Belanda itu dia menguasai kekuasaan Indonesia dengan penguasa lokal, maka kemudian penguasa lokal, anak-anak penguasa lokal, keluarga penguasa lokal yang bisa kuliah, yang bisa sekolah. Itulah salah satunya Bung Karno, bisa kuliah di ITB. Itulah salah satunya Ki Wahidin Sudirohusodo yang jadi di kedokteran yang sekarang jadi kedokteran UI di situ, yang sekarang jadi Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Itu Dokter Cipto Mangunkusumo adalah produk dari politik etis yang bisa kuliah kedokteran di Salemba itu. Jadi awalnya untuk perguruan tinggi ya Belanda mendirikan Fakultas Kedokteran di Salemba, Fakultas Teknik Hogeschool School atau ITB di Bandung. Ada yang kuliah di ITB, ada yang kuliah di Salemba. Ada yang kuliah di Bogor, yaitu di farming, di pertanian. Itu sentra-sentranya awalnya seperti itu yang dikembangkan oleh Belanda. Atas kritik dan kritik dari Eropa sendiri. Nah, kemudian kita diberikan oleh itu. Awalnya Belanda nggak mau, karena kalau mereka pintar dia bilang mereka akan berontak. Memang betul, begitu dia pintar ya mereka berontak. Mereka kemudian mencari kemerdekaan dan mendapatkan kemerdekaan. Lalu kemudian para mahasiswa Eropa belajar di Universitas Islam. Nah ini Cordova menjadi pusat peradaban dunia Islam di abad ke-11, 12, dan 13. Di Andalusia ini muncul beberapa tokoh besar. Antara lain Ibnu Rushd, Ibnu Bajjah, Ibnu Tufail, Az-Zahrawi, Ibnu Firnas, dan juga Al-Zarqani sebagai ahli matematika. Para mahasiswa dari Eropa belajar di Cordova, dan ketika pulang ke Eropa mereka mendirikan universitas di Inggris dan Prancis. Kemudian para mahasiswa Italia belajar sila, dan ketika pulang mereka mendirikan universitas di Italia. Jadi transformasinya begitu. Dikontribusi umat Islam kepada Eropa itu yang melalui universitas-universitas ini. Jadi mereka buka universitas, orang-orang Eropa kuliah, mereka pulang, mereka mengembangkan sains dan teknologi di negaranya, mengembangkan riset-riset, dan kemudian mereka lebih dahulu maju. Nah kemudian peradaban beralih ke Eropa sejak abad ke-12-13 dunia Islam memasuki dunia Sufism, dan Islam tenggelam dalam esoterisme Sufism karena dunia politik dilanda perpecahan serta konflik yang tidak berakhir. Pada saat yang sama Eropa bangkit dengan peradabannya yang tertransformasi dari dunia Islam, sementara dunia Islam itu masuk ke periode Sufism.
yang dimulai dengan munculnya tarekat-tarekat ya di abad ke-14. Awalnya sebenarnya Sufisme itu tengah dikembangkan oleh tokoh-tokoh Sufisme Ibnu seperti Zunun al-Misri, Al-Ghazali, itu kan? Al-Ghazali. Dari situ mereka mengembangkan Sufisme, tapi kemudian menjadi tarekat yang sangat mempengaruhi kekuasaan, terutama pada zaman 3 kerajaan besar ya, kerajaan Turki Utsmani di Turki, kemudian kerajaan Safawi di Persia, dan kerajaan Mughal di India. Sangat dipengaruhi oleh tarekat-tarekat. Jadi memang ada kerajaan, tapi zaman itu bukan peradaban yang dikembangkan, tapi Sufisme dan tarekat yang mereka kembangkan. Itu. Sementara Eropa maju. Nah, umat Islam itu tersadarkan ketika momentum kesadaran adalah tahun 1801 ketika Napoleon Bonaparte datang ke Mesir untuk menjajah Mesir, tapi membawa serta para ilmuwan. Dan mereka mendirikan pusat ilmu pengetahuan. Ulama Al-Azhar terkejut karena ketika mereka masuk laboratorium tersebut, itulah awal Islam belajar kembali ke Eropa sampai sekarang. Begitu tahu ada sains dan teknologi di Eropa, maka kemudian Mesir beramai-ramai ngirim anak mudanya belajar ke Prancis. Itu 1801, jadi di awal abad ke-19. Sementara Indonesia baru mulai ada SD, SR namanya ya. Ada pada sekolah rakyat itu di 1901, itu pun sangat terbatas. Dan baru ada teknologi Hugo School 1925 yang bersamaan dengan ada kedokteran di Salemba itu yang sekarang jadi kedokterannya UI. Itu memang ya kita selisih 1 abad lah dengan Mesir. Mesir duluan dia melek, dan kita meleknya itu dengan banyak mahasiswa Indonesia belajar ke Mesir. Halo ya, halo, saya lagi ngajar dulu sebentar. Nanti saya bel ya. Oke. Halo. Oke, ya, oke. 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 Dan Islam terang dengan series tasawuf ketika Eropa terus menunjukkan kemajuan peradaban dengan menguasai dan merajai ekonomi dunia, negara-negara Islam terlena. Momentum besar itu 1801 ketika Prancis menjajah Mesir dan membawa serta para ilmuwan, dan lalu kemudian ulama-ulama Al-Azhar terkagum-kagum dengan ilmu pengetahuan, lalu kemudian dengan Muhammad Ali Pasha sebagai gubernur jenderal Turki Utsmani di Mesir hari itu, sebagai Pasha, dia melakukan reformasi dan kemudian diinspirasi oleh Prancis, maka lebih banyak dan banyak mengirim pemuda Prancis untuk belajar mengirim pemuda Mesir untuk belajar di Prancis. Jadi kalau Indonesia itu memang tersadarkan ketika kita banyak kontak dengan Mesir gak ada kontak dengan Prancis. Jadi kalau di Indonesia kita itu kan tersadarkan di awal abad ke-20, kalau mereka awal abad ke-19. Oke, terakhir kesimpulan, Eropa bangkit setelah mereka belajar di Cordova dan Sisilia antara abad 11, 12, dan 13. Eropa bangkit dengan riset-riset yang mereka kembangkan dengan mereplikasi epistemologi keilmuan dunia Islam. Eropa bangkit ketika sains dan teknologi dikembangkan untuk pemajuan sektor ekonomi. Eropa bangkit dengan diawali mereka mentransformasikan tradisi keilmuan Islam, terintegrasi antara agama dengan sains. Eropa menjadi sekuler karena konflik antara gereja dan ilmuwan, sehingga para ilmuwan keluar dari gereja, dan itulah awal sekularisme. Eropa terinspirasi oleh sains Islam ketika sains Islam masih terintegrasi dari dunia Islam, dan kita masuk ke Eropa untuk belajar sains dari Eropa ketika sains sudah keluar dari agama, sudah sekuler gitu kan. Maka kemudian agenda kita juga adalah mempelajari sains, mempelajari agama, dan mengintegrasikan antara sains dan agama. Jadi kesimpulannya kontribusi
Islam kepada Eropa itulah kontribusi melalui pengembangan sains dan teknologi melalui universitas-universitas Islam yang ada di Spanyol, yang ada di Sisilia, yang dibangun oleh umat Islam, dan orang-orang Eropa belajar ke universitas-universitas tersebut. Saya kira itu beberapa poin penting yang harus saya sampaikan kepada saudara. Silakan kalau ada yang ditanyakan, didiskusikan dengan saya. Tommy. Silakan Tommy. Tommy Setiawan mau bicara? Halo? Prof. Ya, silakan Tommy. Nggak ada, Prof. Mohon maaf, Prof, nggak kedengeran kalau dari sini. Hujan ya? Suasananya nggak kondusif, lagi hujan deras. Udah ya, Prof. Jadi juga lagi hujan juga nih. Bisa juga udah selesai. Gak apa-apa, terusin aja acara dulu, sudah acara. Nanti saya japri ke kalau mau menyampaikan ya. Iya, oh, kayaknya kurang kondusif, Prof. Ini apa suaranya nggak kedengeran. Gak kedengeran ya? Pastilah. Pasti lagi heboh-hebohan berlena kan, apalagi kuhati semua. Oke, terusin ya ya. Oke. Iya, Prof. Oke, baik. Jadi Lena itu alumni Tarbiyah. Adik kelas saya jauh, tapi dari saya di PAI, dia di bahasa Inggris gitu kan. Tapi ya selesai aja hampir bareng ya, ketika CPNS dia mulai masuk, tapi kemudian dia tidak nerusin di Tarbiyah, dia jadi masuk ke politik ke P3. Karena jadi duta besar di Kuwait. Oke, kira silakan ada yang bertanya, ada yang diskusikan, silakan. Vidya Azhar, dibuka itunya, pakai HP ya Vidya ya. Yusefa Wulandari, silakan. Ada yang ditanyakan kepada saya atau ada yang diskusikan, silakan. Silakan Vidya. Nggak ada, Prof. Ya, nggak ada. Nggak ada pertanyaan. Dan direkam Yasmin ya. Direkam nanti diputar lagi. Kemudian PPT-nya juga kerekam juga ya? Rekam, Prof. Kerekam ya, oke baik. PPT-nya. Tapi itu banyak kesalahan. Tadi saya lihat kesalahan ketik biasalah. Nanti diperbaiki aja kalau ketikan kan. Bait jadi bit. Ketika, ketiak itu biasa itu. Nanti diperbaiki aja. Ya, silakan. 1 atau 2 lah, supaya saya tahu bahwa Anda paham apa yang saya jelaskan. Kalau nggak ada yang bertanya, kita bingung kan? Ayo silakan. Abdurrahman. Raisen Abdurrahman. Abdurrahman. Ada Raisen, tapi kok nggak ada ininya, nggak ada mukanya. Abdurrahman, buka aja itunya. Boleh saya bertanya lewat situ? Boleh. Oh, sinyalnya ya. Boleh, silakan. Nggak usah off cam aja, nggak apa-apa. Silakan. Suara aja, suara. Ya, silakan Abdurrahman. Ini pertanyaannya mungkin agak di luar konteks, Prof. Gimana? Saya ingin bertanya tentang Sultan Utsmani saat sebelum menaklukkan Konstantinopel kan, sultannya itu Sultan Murad II. Nah. Sultan Murad II itu kan ditekan oleh negara Prof. Kesultanan Utsmani itu ditekan oleh negara mana, Prof? Baik. Saat itu kan Kesultanan Utsmani di bawah kekuasaan lagi itu sepertinya. Oke, baik. Terima kasih. Gini Abdurrahman, dan untuk semuanya juga. Kesultanan Utsmani itu awalnya dia tidak menjadi kekhilafahan karena
simbol-simbol khilafah itu masih dipegang oleh khalifah. Oleh khalifah, maka mereka nyebutnya sultan. Dan mereka minta restu kepada Khalifah Abbasiyah. Khalifah Abbasiyah sudah di mana Khalifah Abbasiyah kan sudah porak-poranda 1258. Tapi simbol-simbol kekhalifahan, 5 simbol kekhalifahan itu masih dipegang oleh keturunan-keturunan Abbasiyah itu. Abbasiyah. Nah, baru abad ke-15, abad ke-16 itu 1614 kalau tidak salah saya baca di Philip Kahiti ya. Itu baru kehilafahan baru Kesultanan Utsmani itu bisa merebut simbol-simbol itu dari Al-Mutawakkil di Mesir. Di Mesir, yang Mesir itu waktu itu habis dikuasai oleh Mamluk, dan Mamluk itu yang mereka khalifahnya ada di situ gitu. Lalu kemudian oleh orang-orang Utsmani, khalifahnya itu dipenjara, simbolnya dibawa ke Turki Utsmani, sehingga kemudian Turki Utsmani menyatakan supaya mendeklarasikan sebagai kekhalifahan Turki Utsmani karena dia membawa simbolnya. Ada 5 simbol kalau tidak salah. Saya tidak begitu persis tahu 5 simbol itu apa aja, tapi yang pasti 1, pedang Rasulullah, pedang Rasulullah. 2, rambut Rasulullah gitu. Yang hanya tahu 2 itu. Yang sampai sekarang di museumnya di Turki itu masih ada rambutnya Rasulullah itu. Saya sih belum pernah ke Turki, belum pernah saya ke museum itu ya, tapi saya melihat di pemberitaan aja dari orang-orang tourism ya ketika menjelaskan tentang itu. Nah, itu ada simbol-simbol, ada 5 simbol sebenarnya yang saya ingat itu 2 itu dari Philip Kahiti. Jadi ada pedang dan ada rambut itu dibawa dan mengatakan bahwa kekhalifahan sekarang ada di tangan kami. Gitu. Nah, kemudian dunia Islam ya tunduk kepada Turki. Konon katanya, tapi sejarawan UIN Jakarta menolak itu. Aceh pernah zaman Iskandar Muda itu pernah dia masuk ke Turki Utsmani di bawah kekhilafan Turki Utsmani sehingga Sultan Aceh itu resmi di bawah khilafah Utsmani. Tapi ditolak oleh sejarawan UIN Jakarta. Tapi saya baca itu ada. Saya pernah membaca itu sampai situ. Dari Sunan Kogronya kalau tidak salah, dari bukunya Sunan Kogronya The Acehers itu saya baca itu. Jadi gini, Kesultanan Turki Utsmani itu kan Turki itu datang ke Turki, kemudian menaklukkan kekuasaan Turki di situ hari itu, lalu kemudian menjadi Kesultanan Turki. Dengan Utsman lah yang pertama. Dan kemudian Sultan yang keempat, saya nggak tahu apakah Murad II apa Bayazid. Kalau saya sering mengatakan itu Bayazid, zaman Bayazid. Yes. Zaman Bayazid itu terjadi penguasaan terhadap Konstantinopel, gitu kan. Terhadap Konstantinopel, sehingga kemudian Romawi jatuh tunduk ke dunia Islam, gitu. Sehingga kemudian jadi ibu kota Konstantinopel diubah menjadi sebuah kota namanya Istanbul. Itu. Nah, Bayazid ini sangat luar biasa. Kenapa dikatakan sebagai Sultan Al-Fatih ya, karena pembuka Eropa gitu, pembuka Eropa. Maka kemudian 14 kerajaan Eropa Timur yang berkolaborate dengan Bizantium terakhir, begitu dengan satu serangan subuh dari Bayazid itu mereka kalah, maka semua kesultanan itu, semua kerajaan itu menjadi milik, jadi di bawah tunduk kepada Turki. Sampai kepada Bosnia Herzegovina, sampai kepada Austria, jadi sampai negara-negara kecil ya, Yunani, semuanya negara-negara kecil di Eropa Timur itu dia di bawah Turki Utsmani. Itu, tapi kan tidak bisa lama ya, karena terlalu besar, nggak kuat juga dia menjaganya kan. Akhirnya banyak yang berontak, lalu kemudian mereka misah, akhirnya kemudian tetap jadi Turki Utsmani ya. Seperti yang berada sedia kala sampai yang awalnya sampai ke Saudi Arabia di zaman Sulaiman Al-Qanuni, Saudi Arabia itu di bawah Turki Utsmani. Maka mereka kalau sekarang ke Ka'bah itu merasa
It is mine, kata orang Turki, ini punya saya. Bilang, that is history, itu sejarah dulu. Tapi ketawa aja orang. Jadi, karena mereka pernah menguasai Saudi Arabia, Mekah. Ya. Pernah menguasai kota Mekah. Jadi, pernah menguasai zaman Sulaiman Al-Qanuni itu, Mekah itu di bawah kekuasaan, di bawah pemerintahan dari Turki Utsmani. Nah, tapi gini, Saudara Abdurrahman, ya bahwa orang Turki ini kan sebenarnya dia orang-orang Turkestan sebenarnya, bukan orang Anatolia. Yang basis orang Anatolia, orang Turkestan itu orang Anatolia. Itu yang menguasai Turki itu orang-orang Turkestan. Turkestan kan dari Asia Tengah ya, Asia Tengah melakukan ekspansi ke barat sampai ketemu di Anatolia itu, zaman Utsmani itu. Jadi ketika dia menguasai Anatolia menjadi kemudian menjadi Turki Utsmani karena dia yang berkuasa ya, Turki Utsmani. Lalu kemudian itu berkuasa ketika ada orang Eropa mau beribadah, orang Eropa itu orang-orang Kristen mau beribadah ke Bethlehem kan, ke Bethlehem lah, ke Yerusalem itu kan, mereka juga ziarahnya ke Bethlehem itu di Yerusalem itu. Ketika mereka beribadah ke situ, oleh orang-orang Turki sebenarnya dihadang. Hanya dua pilihannya. Anda masuk Islam, baca 2 kalimat syahadat, langsung silakan masuk. Kalau tidak, ya Anda perang dengan kami, gitu loh. Muncullah perang salib di situ. Orang-orang Eropa pulang balik dan kemudian mereka kemudian menyerang Turki Utsmani. Dan terus cukup lama perang salib kan sejak zaman itu. Nah, itulah kira-kira semangat heroismenya orang-orang Turkestan, tapi saya kira ya sudah jauh bukan melenceng sih, tapi terlalu jauh ya dari pola ya perjuangan Rasulullah kira-kira. Ya kemudian ada konflik antara Islam dengan Kristen. Jadi Turki Utsmani itu awal-awalnya di bawah kekhilafahan, tapi khilafahnya sudah tidak punya kekuasaan. Cuma nggak punya kemampuan, tidak punya kelegalitas untuk mendeklarasikan sebagai khilafah. Gitu. Begitu simbolnya diambil abad ke-16 dari Al-Mutawakkil yang terakhir itu, saya baca di Philip waktu itu oleh Kaiti, baru mereka mendeklarasikan sebagai kekhilafahan Utsmani. Sangat independen. Seluruh dunia Islam masuk ke dia. Tapi ternyata Safawi tidak. Mughal tidak tunduk ke Turki Utsmani. Mughal dia bikin kerajaan sendiri di India, Safawi juga bikin kerajaan sendiri di Persia. Safawi dengan Syiahnya, Mughal dengan kerajaan Islam Mughalnya. Islam Mughal itu Islam orang-orang Mongol lah, orang-orang Mongolia yang masuk Islam. Maka kemudian ada din ilahi itu kan sebenarnya cara beragamannya Akbar yang agung. Dia ingin semua agama di situ bersatu gitu. Kan itu ada Islam, ada Hindu, ada Kristen gitu. Bersatu semuanya, toh semuanya bermuara pada Tuhan. Ini din ilahi gitu kan. Tapi kan juga tidak bisa karena masing-masing punya ritualitas dan masing-masing punya sistem teologi yang berbeda-beda. Shah Jahan yang bikin Taj Mahal itu kan. Taj Mahal itu kan pemakamannya Mumtaz Mahal. Mumtaz itu istrinya Shah Jahan. Mahal itu tempat. Mumtaz itu istrinya Shah Jahan dari Persia dan sangat cantik. Ketika istrinya meninggal, dia ya habis, merana, nggak kuat lagi, nggak ada energi lagi. Maka langsung dibikin sebuah gedung, sebuah bangunan yang tidak ada lagi ya gedung yang serupa di dunia gitu, hanya satu Taj Mahal itu. Kenapa? Karena arsiteknya, saya tidak enak kalau arsiteknya dihukum oleh si Shah Jahan. Setelah selesai bangun, dihukum, dipenjara, kalau telah selesai dihukum mati atau dipotong tangan, itu sehingga dia tidak ada gedung yang sama di dunia. Itulah gaya-gaya pemerintahan zaman-zaman Mughal itu. Tapi itu Islamic State ya, negara Islam dari orang-orang Islam lah, orang Islam. Namanya kerajaan Mughal di India. Oke, kira-kira itu Abdurrahman ya, jelas ya? Siap, terima kasih Prof. Ya sedikit sejarah lah itu. Saya juga kan bukan orang sejarah, nanti kalau Bu In masuk kan dia orang sejarah, lebih banyak tahu.
Oke, yang lain ada pertanyaan? Oh, udah habis juga waktunya ya. Tinggal 5 menit lagi. Silakan 5 menit lagi. Iin ada bisa mau bisa ini In mau menyapa mahasiswa? Gak bisa ya. Dia dulu di acara non Bulena. Saya ingin ada dari Tarbiyah kayak Bulena gitu yang jadi ke partai politik, masuk ke DPR, masuk jadi duta besar. Ada keinginan besar lah. Jadi tidak hanya pintar tapi ada keinginan besar gitu kan. Insya Allah saya Prof. Ya, syukurlah Abdurrahman udah punya keinginan. Kalau kalau saya kan tidak punya keinginan besar gitu ya cukuplah jadi ilmuwan aja, nulis buku aja. Tidak pengen jadi apa-apa. Jadi dekan pun saya nggak mau awal. Saya nggak mau jadi apapun saya nggak mau awal. Tapi kemudian paksa ya jadi dekan, dipaksa jadi rektor gitu. Karena terpaksa. Sebenarnya passion saya tuh di di ilmu dan menulis aja. Saya nulis buku. Ada lagi? Cukup. Kelihatannya udah cukup In ya. In. Ibu Innya lagi acara deh. Gak kedengaran katanya. Silakan kalau ada lagi terakhir. Prof. Dimas. Ya, cuma minta pandangan aja sih, Prof. Apa pandangan Prof terhadap Kemal Atatürk? Kemal Atatürk ya. Mustafa Kemal Atatürk itu yang kemudian dia seorang militer rasional, kemudian dia tapi membubarkan kekhilafahan Turki tahun 24 itu. Mulai tahun 24 itu mengubarkan kekhilafahan Turki, tapi kemudian yang menjadi kesalahan beliau itu adalah yang setahu saya dalam sejarah ya, kesalahan beliau orang Islam kalau beribadah ke masjid jangan lepas sepatu, itu simpel-simpel ya. Dan lepas sepatu, jangan pakai topi merah yang ada kuncirnya, tapi pakai topi laken kayak topi koboi itu kan. Jangan duduk di lantai tapi duduk di kursi gitu kan. Jadi ya seperti orang Kristen ke gereja gitu. Satu. Kemudian yang kedua, kekhilafahan diganti dengan pemerintahan republik. Lalu kemudian yang ketiga, tidak lagi pengajian Al-Quran dan sebagainya. Jadi dia Mustafa Kemal itu dia Muslim, tetapi dia sangat tidak suka kepada Islam. Lalu kemudian kekuasaannya dia membatasi gerakan-gerakan atau bahkan mungkin pendidikan keislaman juga dibatasi. Kalau menurut saya gini, kalau pandangan saya, walaupun bagaimana itu tetap salah. Dilihat dari segi perspektif Islam ya, perspektif Islam. Tapi dia sebagai sebuah proses pembaharuan di Turki ya mungkin ada manfaatnya, tapi tidak terlalu lama. Dia juga kan akhirnya setelah Turki Mustafa Kemal Atatürk, presiden berikutnya sudah kembali ke Islam, back to Islam. Saya lupa namanya, tapi saya tulis dalam makalah saya tentang setelah Mustafa Kemal Atatürk itu dia back to Islam. Jadi Turki itu sangat kuat semangat keislamannya. Maka begitu disekularisasi oleh Mustafa Kemal Atatürk, kemudian mereka hatinya tidak bisa menerima. Saya kira itu. Saya tidak mau bicara banyak tentang Mustafa Kemal Atatürk, tidak ada yang salah ya. Karena tapi memang beliau kalau melakukan sekularisasi dengan cara seperti itu terlalu melampaui batas. Jadi mungkin sebutnya dengan ekstrimnya terlalu ekstrim, ke kirinya terlalu kiri gitu. Terlalu kiri ke luar jauh sehingga kemudian lepas jauh dari Islamnya. Ya begitulah saudara pemimpin Islam ya. Ali Jinnah aja presiden pertama Pakistan kan sholatnya nggak genap 5. Nah, itu Ali Jinnah ya. Jadi tidak semua pemimpin negara Islam padahal itu Pakistan itu Islamic State itu. Indonesia malah bukan Islamic State, Pancasila State. Gitu. Kalau Pakistan Islamic State. Tapi Ali Jinnah menurut sejarawan ya, dia sholatnya genap 5, masih minum wine. That is the leaders of Islamic States ya. Jadi jauh dari Rasulullah ya jauh akhlaknya dari akhlak beliau.
Oke, kira-kira gitu Dimas ya. Iya Prof, makasih Prof. Cukup, saya kira udah jam 3 sampai jam setengah 5 karena cukup ya. Nggak terkonek ini. Kalau tidak ada lagi, kita ketemu lagi pada pertemuan yang akan datang pada hari Senin. Nanti Bu In, saya belum tahu juga apa agendanya pada hari Senin yang akan datang, gitu kan. Tapi saya ingin ngomong ke In bahwa saya jam 10 ada nguji. Pertama ngajar dari jam 8 sampai jam 10 di pasca UIN ya, S3. Jam 10 nguji sampai jam 12. Jadi mungkin dia di sesi pertama pasti dengan Bu In dulu. Jam 1 ngajar. Saudara jam 1 ya, saudara jam 1. Jam 1 saya ngajar di kelas S3 MTI Management and Technology of Islamic Education. Di full hari itu. Bu In ya. Nggak connect dengan Bu In. Terus saya kira gitu dulu. Nanti Ya, Prof. Oh, Mungkin sudah ya. ditutup aja kali ya, Prof. Saya betul-betul nggak bisa mendengar gitu. Iya, Suasananya nggak kondusif. ya baik, ditutup aja nanti komunikasi melalui Jabril lagi.